Heran saya juga katanya. Heran bagaimana? Begitu ada kecelakaan, 1 minggu kemudian bos saya itu nambah armada. Nggak tanggung-tanggung, bisa nyampe 5 armada bis. Ada satu sosok kuda besar. Besarnya itu di luar akal sehat saya. Seperti kerbau. Hitam banget. Matanya pun merah. Dia mau nabrak ke bis yang saya bawa. Ya kaget lah. Itulah yang disebut pesugihan jaran panole. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pengulas Malam dimanapun berada, baik yang ada di alam nyata maupun di alam gaib, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan malam hari ini, Abah akan menceritakan satu kisah yang dibagikan oleh salah seorang sobat Pengulas Malam, yaitu Kang Dadan dari daerah Jawa Barat. Seluruh nama, karakter serta lokasi sengaja Abah samarkan untuk menjaga satu privasi yang tidak dikehendaki kelak di kemudian hari. Jangan pernah skip tayangan video ini supaya tidak gagal paham. Jikalau dari sobat Pengulas Malam punya cerita yang berkaitan dengan mistis, silahkan dikirim melalui alamat email di bawah ini. Insya Allah nanti Abah akan ceritakan. Demi harta yang melimpah, demi usaha yang terus berjaya, tak peduli berapa korban nyawa yang ditumbalkan, demi meraih sebuah kesuksesan, jalan pintas pesugihan pun dilakukan. Kala itu Kang Dadan berprofesi sebagai kondektur bis di salah satu perusahaan otobis di wilayah Jawa Barat. Perusahaan otobis tersebut melayani antar lintas kota, antar lintas provinsi. Kang Dadan alhamdulillah kurang lebih sekitar 1,5 tahun bekerja di salah satu perusahaan otobis tersebut. Dia merasa senang, tenang, nyaman, banyak juga kawan-kawan karena Dadan tersebut orangnya supel. Satu ketika itu ada informasi di papan tulis, yaitu di dinding di luar itu di tempat pengumuman, menyampaikan bahwasanya ada perusahaan tersebut membutuhkan salah seorang sopir. Kang Dadan mencatat dan memberikan informasi kepada pamannya. Sebut saja di sini Herman. Kebetulan Herman ini lagi nganggur kisaran 6 bulan. Memang berprofesi sebelumnya itu sebagai driver bis antar lintas kota, antar lintas provinsi. Kang Dada menyampaikan bahwasanya, Ang, ada lowongan kerja di perusahaan tempat saya bekerja. Silahkan kalau Ang minat segera bikin lamaran, kata Dadan ke Herman. Ya sudah, kebetulan saya ini lagi nganggur ada 6 bulanan gitu tuh. Bikinlah lamaran ceritanya. Bikin lamaran. Setelah begitu keesokan harinya Herman
ditemenin Kang Dadan menghadap ke personalia. Menghadap ke personalia, berkas lamaran diverifikasi segala macam, memenuhi persyaratan, lakukan interview, dan alhamdulillah Kang Herman pun diterima bekerja di salah satu perusahaan otobis tempat Kang Dadan bekerja. Masa percobaan pun dilakukan 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan. Alhamdulillah itu lancar-lancar saja. Selama dalam kurun waktu masa percobaan tersebut, ini Kang Dadan biasa kalau sudah pulang kerja barengan sama Herman, sering bercerita. Nah, Herman pun banyak menanyakan perihal kondisi tempat kerjanya yang sekarang ini ke Dadan. Karena Dadan kebetulan kerja sudah kurang lebih sekitar 1,5 tahun. Menceritakanlah Dadan, Ang, nanti kalau misalkan kita sudah lolos masa uji coba, kita kan pasti kan itu bis agak jauh nanti antar lintas provinsi. Nah, kalau antar lintas provinsi, Aang hati-hati. Maksudnya bagaimana? Kemarin tuh kita kan ada sopir sebetulnya yang terjadi kecelakaan. Tabrakan tuh bagaimana? Yaitu tadi, Ang, mobil tersebut menghindarin orang yang menyeberang sampai masuk jurang. Terus kalau penumpang sih alhamdulillah pada selamat semua. Cuma yaitu tadi sopirnya, teman saya juga, kata Dadan ke Herman, meninggal dunia. Ya Herman pun dapat informasi tersebut kaget. Terus keluarganya bagaimana? Ada santunan tidak dari perusahaan? Santunan sih ada, Ang, karena kan kondisi lagi bekerja. Ya namanya santunan kan berapa sih sebetulnya? Itu ke arah situ. Nah, intinya Aang nanti hati-hati aja kalau lagi bawa kendaraan, fokus segala macam. Herman ini orangnya memang penasaran, ingin menggali informasi. Kalau sudah ada kecelakaan tersebut, itu gimana yang terjadi di perusahaan? Kata Herman nanya ke Dadan. Heran saya juga, Ang, katanya. Heran bagaimana? Begitu ada kecelakaan, 1 minggu kemudian bos saya itu nambah armada. Nggak tanggung-tanggung, bisa nyampe 5 armada bis. Berarti kan bis ini sendiri nilainya kan ratusan juta. Bisa 5 bis. Setiap pokoknya ada korban jiwa yang meninggal, itu bos saya pasti akan menambah bis baru lagi, menambah armada baru lagi. Oh, ke situ, kata Herman. Ya sudah, terima kasih Kang Dadan, kata Herman ke Dadan. Intinya apa yang disampaikan, saya akan tetap waspada. Ya sudah. Nah, kebetulan pada satu hari kisaran di bulan Agustus kala itu, Herman diberikan kepercayaan untuk bawa bis dari terminal bis wilayah Jawa Barat membawa penumpang ke terminal bis wilayah Jawa Tengah. Cukup jauh, kalau dulu sih cuma jalur pendek saja. Tapi ini agak panjang sekarang. Dan kebetulan kondekturnya yang menemaninya Dadan. Alhamdulillah kisaran jam 5 sore seluruh penumpang bis ini yang menuju wilayah Jawa Tengah ini sudah pada naik semua, penuh. Sampai bagasi juga penuh segala macam. Dari terminal bis Terboyo Jawa Tengah ini bis dilanjut ke terminal bis Solo. Penumpang alhamdulillah itu sudah penuh segala macam. Berangkatlah perjalanan kurang lebih sekitar jam 12 malam kala itu. Jam 12 malam bus melaju cukup kencang kala itu. Di saat melaju kencang, ini Dadan sebagai kondektur bersampingan duduknya. Sampingan di dekatnya Herman. Herman lagi fokus menyetir, dilihat sama Dadan,
Ini seperti ada satu serangan. Napasnya tiba-tiba naik turun seperti itu. Dadan yang ada di sampingnya kaget kali itu. Ang, hati-hati Ang. Kata Dadan ke Herman, hati-hati. Itu seperti kayak nggak bisa bernapas. Naik turun sampai itu oleng kali itu. Karena kondisi mobil bis yang dikemudikan oleh Herman pun kencang, lepas kendali sampai menabrak salah satu pohon di pinggiran jalan yang dilewatin oleh bis yang dibawa oleh Herman tadi. Musibah terjadi. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih melindungi seluruh penumpang, baik dan juga kondektur dan supirnya. Luka-luka ringan, ada beberapa penumpang yang luka ringan, tidak ada yang luka berat. Yang luka berat ini hanya Herman saja, sampai kakinya yang sebelah kanan ini patah. Kondektur Dadan menelepon begitu adanya kejadian bis nabrak pohon tersebut. Diangkatlah oleh salah seorang petugas, disampaikan terjadi satu musibah, kecelakaan. Dari pihak petugas sana pun, petugas dari pihak otobisnya itu menyampaikan juga ke si bosnya. Kebetulan bosnya kala itu ada di rumah karena sudah malam, menjelang pagi lah kala itu. Nyampaikan, yang ditanyakan si bos, ada yang mati tidak? Si bos nanya begitu. Dadan menjawab, tidak ada bos. Ya sudah, cuma begitu aja. Jawabnya enteng, ya sudah katanya. Nggak ditanya lukanya sampai jauh mana, berapa orang, nggak ditanya. Tutup aja, selesai. Dalam proses evakuasi dari si pihak rekannya dari Dadan tadi, ada bis lagi. Bis, seluruh penumpang pun dievakuasi karena kondisi bis ini cukup parah keadaannya, pada penyok. Dievakuasi, dipindahkan untuk menuju ke wilayah Solo. Dadan dan Herman pun dibawalah ke salah satu puskesmas terdekat. Setelah dilakukan pertolongan pertama pada kecelakaan, keesokan harinya Herman pun dibawa pulanglah ke rumahnya, yaitu di wilayah Jawa Barat. Berikut Dadan juga ikut. Namanya patah tulang itu kan proses penyembuhannya pun cukup lama, kisaran 2-3 bulan. Selama dalam proses penyembuhan itulah saudaranya dari jauh pada datang, rekan-rekan dari tempat kerja juga pada nengok segala macam, termasuk kakeknya si Herman tadi. Sebut saja Ki Jana. Nengok. Ki Jana nengok dan langsung menanya, kamu gimana kecelakaan tuh bisa terjadi? Nggak hati-hati ya kamu tuh, kata Ki Jana ke Herman, yaitu sebagai cucunya. Gini Ki, kata Ki Jana menjelaskan, saya tuh berangkat sore dari terminal bis di wilayah Jawa Barat. Perjalanan sih lancar, penumpang pada penuh semua, alhamdulillah lah, lagi hoki aja malam itu tuh. Begitu mau ke tempat tujuan, yaitu tujuan terakhir kan wilayah Solo, Jawa Tengah. Di pertengahan jalan itu terjadi musibah yang tidak dikehendaki. Saya melihat satu sosok kala itu yang aneh. Pertama saya merasa kayak dicekik, sesek napas saya tuh. Dari depan terlihat oleh saya sendiri, kata Herman ke si Ki Jana, ada satu sosok kuda besar. Besarnya itu di luar akal sehat saya, seperti kerbau, hitam banget, matanya pun merah. Dia mau nabrak ke bis yang saya bawa. Ya kaget
Sampai saya pun membantingkan setir, nggak taunya menghantam ke pohon. Alhamdulillah Allah masih melindungi. Saya cuma hanya sebatas kaki saja yang patah. Yang lain juga penumpang ya paling cuma luka-luka ringan dan tidak ada yang sampai luka berat. Oh begitu, kata Ki Jana ke Herman. Kebetulan Ki Jana ini adalah memang mempunyai satu kelebihan. Sebetulnya banyak orang yang suka minta syariat wasilah entah dari air ataupun apa, itu dari Ki Jana. Ki Jana terdiam sejenak, memandang penuh terhadap wajahnya cucunya yaitu Herman. Terdiam sejenak, dilihat ada kurang lebih kisaran 5-10 menitan. Ki Jana menyampaikan, Herman, kamu beruntung malam itu. Emang ada apa, Ki? Ada apa ini? Bos kamu itu ada hal yang tidak beres. Ada hal yang tidak beres. Kamu mau ditumbalkan sebetulnya. Kamu adalah target yang akan ditumbalkan. Begitu dijelaskan oleh Ki Jana, kaget Herman juga. Dan teringatlah apa yang pernah diceritakan oleh Dadan. Cerita banyak dijelaskan ke kakeknya itu Ki Jana. Kalau begitu betul apa yang saya prediksi, apa yang saya lihat dengan batin saya, kata Ki Jana ke Herman. Untuk membuktikannya, kebetulan rumahnya Ki Jana ini adalah rumah bilik. Nanti kita akan lubangin rumah kamu, bilik kamu ini sendiri kita akan lubangin. Abah nanti akan lakukan ritual, akan lakukan satu pemagaran, supaya nanti kamu bisa melihat dengan mata kepala kamu sendiri dan kamu supaya bisa yakin bahwasanya kamu dijadikan target tumbal oleh bos kamu di perusahaan bis tersebut. Dilakukanlah ritual oleh Ki Jana, nggak tahu membaca mantra apa segala macam. Setelah dilakukan ritual pemagaran goib yang ada di rumahnya, nggak lama kemudian kisaran jam 12 malam terdengar dari kejauhan, terdengar kuda yang meringkik terus. Ada kurang lebih sekitar 5-6 ekor lah kala itu. Udah mendekat ke rumahnya Herman, pasukan yang bawa kuda tersebut turun. Badannya itu pada besar semua, pada gagah semua turun. Ki Jana ngingetin ke Herman, tuh lihat, kelihat sama kamu kan? Ya, katanya. Diam, kata Ki Jana ke Herman. Enggak lama kemudian ada 6 makhluk yang datang wujudnya seperti manusia. Enggak lama kemudian setelah diperhatikan, berubah wujud tersebut menjadi asap. Asap tersebut mau masuk ke rumahnya Ki Jana atau ke rumahnya Herman, itu ternyata mental lagi dan berubah wujud lagi seperti sosok manusia. Ada kurang lebih sekitar 2-3 kali balikan, berubah dan berubah terus. Nggak lama kemudian sosok makhluk yang berbentuk manusia pun yang menaikkan kuda itu hilang semuanya. Hilang entah kemana. Setelah pada hilang, Ki Jana menyampaikan, tuh Herman, lihat, kamu lihat dalam mata kepala kamu sendiri bahwasanya kamu menjadikan target tumbal pesugihan oleh bos kamu itu sendiri. Oh, ke situ. Nah, Herman pun menambahkan satu cerita apa yang pernah disampaikan oleh Dadan, bahwasanya sopir
penggantinya Herman ini memang awalnya pernah meninggal juga. Pernah meninggal dan ada salah satu kondektur yang memang selamat. Itu terlihat kala itu ada satu sosok kuda hitam juga besar. Kuda hitam besar. Nah itu sih sopirnya yang meninggal. Tapi kondekturnya selamat. Cuma kondekturnya yang melihat di saat sopirnya meninggal. Itu sosok kuda tersebut kaki bagian depan itu mengangkat ke atas. Mengangkat ke atas. Dan menoleh ke sebelah kanan. Dan berbunyi seperti layaknya kuda biasa. Nggak lama kemudian ya itu tadi pergi begitu saja. Saksinya adalah memang kondektur. Sedangkan bisnya sopir bisnya kala itu memang meninggal dunia. Dan sekarang diganti oleh Herman. Herman itu menjelaskan seperti itu ke Kijana. Kijana pun menjawab dan menjelaskan kepada Herman. Itulah yang disebut pesugihan Jaran Panole. Bersyukur kamu Herman. Allah masih melindungi kamu beserta seluruh penumpang yang menumpangi bis yang kamu kemudikan. Dan kamu masih bisa terlindungi. Alhamdulillah kakek pun ada di sini. Kalau kakek mungkin tidak ada di sini, wallahu alam. Nyawa kamu sudah kemana? Kamu jangan khawatir. Kamu jangan khawatir. 2 ataupun 3 hari, bos kamu, juragan kamu yang punya otobus itu pasti akan manggil kamu. Lihat aja nanti. Kata Kijana ke Herman. Ya Herman terdiam. Maksudnya manggil apa? Nanti lihat aja. Apa yang nanti akan ditanyakan oleh bos kamu kepada kamu. Nanti aja lihat aja nanti. Nah singkat cerita, setelah lakukan penjelasan, karena waktu pun sudah menjelang subuh, setelah sholat subuh pada istirahat. Alhamdulillah kurang lebih sekitar 3-4 bulan kaki Herman pun ini sudah mulai ada perubahan. Datanglah Herman pun ditemenin oleh saudaranya itu Dadan ke perusahaannya. Ketemu sama bosnya dan juga teman-teman yang lain. Pada nanya biasa, namanya sobat, kawan itu saling nanya gimana perubahannya. Alhamdulillah cuma ini aja saya nih, jadi cacat ini saya. Nah gak lama kemudian setelah ngobrol sama teman-temannya dipanggil si Herman itu sama si bosnya. Man, ya bos, siap bos. Kamu masuk ke ruangan saya. Oh siap, terima kasih. Masuk, tolong pintunya ditutup. Nah setelah Herman masuk, dipersilahkan duduk. Itu di ruang kerjanya si bosnya itu hanya ada bos dan Herman. Bosnya Herman itu menanyakan, gimana kondisi kamu sekarang ini? Alhamdulillah bos, saya cukup lama ini sebetulnya 3 bulan sampai 4 bulan ini karena kondisi patah. Tapi ternyata ini saya tidak bisa melanjutkan. Saya dikatakan cacat permanen saya. Dan terus terang aja bos, ya, ini saya nanti mau minta istirahat. Kata Herman ke si bosnya. Bosnya pun terdiam, gak berjawab, terdiam. Nah gak lama kemudian si bosnya nyampaikan, Herman, ya bos, ini kamu ternyata bukan orang yang sembarangan. Maksud bos bagaimana? Iya, kamu bukan orang sembarangan. Kamu ternyata memiliki pendamping yang cukup kuat. Kata bosnya Herman ke Herman. Herman pun tersenyum. Teringat apa yang disampaikan oleh kakeknya itu Kijana. Nah terus bagaimana bos? Kata Herman balik nanya ke si bosnya. Begini Herman,
Saya minta kejadian perihal terjadinya musibah kecelakaan sampai kamu ada yang mau menjemput ke tempat rumah kamu dan seluruhnya makhluk tersebut pada balik lagi, ini ada informasi ke saya. Ada satu sinyal ke saya, kata bosnya ke Herman. Nah sekarang ini tolong kamu jaga masalah rahasia kita berdua ini. Jangan sampai bocor ke siapapun juga, termasuk ke saudara kamu yaitu si Dadan. Jangan sampai bocor. Oh ya udah bos, saya akan menjaga satu rahasia dari bos. Tapi ya itu tadi, kaki saya sekarang saya cacat permanen. Saya meminta pertanggungjawaban dari bos ini sendiri. Bukan berarti saya mau memeras bos, maaf nih bos. Saya tidak ada maksud ke arah situ, tapi saya meminta pertanggungjawaban dari bos ini sendiri. Ternyata bos mau menumbalkan saya sebagai karyawan di sini. Saya tidak terima bos. Tidak terima saya. Bersyukur Allah masih melindungi saya beserta seluruh penumpang dan juga keluarga saya. Kalau tidak, saya korban, bos yang menikmati hasilnya. Herman agak sedikit tension naik menjelaskan ke si bosnya. Dan bosnya pun menyampaikan lagi ke Herman, ya sudah, saya akan berikan uang santunan terhadap kamu. Untuk satu berobat, yang kedua juga untuk jaminan keluarga kamu, anak istri kamu selama dalam proses kamu pengobatan. Herman tidak serta-merta begitu saja menerimanya. Herman pun memberi syarat. Oke bos, saya akan terima berapa nilai rupiah yang akan bos berikan terhadap saya. Yang pertama itu. Yang keduanya lagi, saya minta uang nanti yang akan diberikan bos terhadap saya dan keluarga saya sebagai bukti santunan rasa kepedulian bos terhadap saya sebagai karyawan. Saya minta uangnya adalah uang hasil keringat bos itu sendiri, bukan uang hasil tumbal pesugihan jaran panoleh yang selama ini bos lakukan di sini. Saya tidak mau tahu kalau misalkan bos nanti memberikan uang hasil tumbal pesugihan jaran panoleh. Hati-hati bos. Bos akan tahu akibatnya akan bos terima nantinya. Dan juga ternyata si bosnya Herman tersebut setelah dijelaskan agak sedikit dimove kala itu oleh si Herman. Singkat cerita, terjadilah satu kesepakatan antara bosnya Herman dengan si Herman tadi. Karena Herman betul-betul nge-move. Herman diberikanlah uang santunan. Nilainya kurang lebih sekitar 50 juta rupiah. Diterimalah oleh Herman. Bos ngewanti-wanti tetap ke Herman, tolong jaga mulut, jangan sampai masalah ini bocor dan jangan sampai nanti resah seluruh karyawan yang ada di sini. Kalaupun terjadi kecelakaan, yaitu saya anggap sebagai human error saja, kata bosnya. Padahal kecelakaan yang sering terjadi, entah 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun sekali, itu karena dilakukan tumbal pesugihan jaran panoleh. Di mana setiap terjadi kecelakaan dan membawa korban jiwa, bosnya itu kurang lebih 1 minggu kemudian atau 1 bulan paling lambat bisa membeli mobil bis itu bisa minimal sampai 5 sampai 6 bis. Berapa ratus juta yang dia dapatkan dari numbalkan karyawannya ataupun penumpangnya. Setelah terjadi kesepakatan segala macam, transaksi selesai, pulanglah
Herman dan pamitan ke si bosnya dengan membawa uang cukup banyak, kurang lebih sekitar 50 juta, dimasukin ke kantong kresek warna hitam. Pamitan ke si bosnya, pamitan ke rekan-rekannya, pulang ke rumahnya. Alhamdulillah, uang hasil dari si bosnya tersebut ya sebagai bentuk jasa atau tutup mulut, sebetulnya sih bukan jasa, tutup mulut. Ini dia pergunakan untuk usaha di rumahnya dan juga untuk membiayai anak-anaknya yang masih pada sekolah. Dadan memang sih jauh-jauh hari sering mengingatkan kepada Herman. Karena kenapa? Selain ada beberapa karyawan, yaitu temannya si Dadan, sopir juga sama. Kalau Dadan kebetulan kondektur, ada sobatnya itu salah satu sopir yang sampai meninggal dunia. Temennya Dadan kebetulan kondektur juga sama, menceritakan bahwasanya temennya itu terjadi kecelakaan dan pernah melihat satu sosok kuda besar dan hitam tadi. Dan satu hal lagi, setelah ada informasi dari temennya, pernah satu ketika Dadan itu di saat lagi pulang setelah luar kota segala macam, itu kan bis masuk ke poolnya lagi ya, setor uang segala macam. Di saat Dadan habis buang air kecil, ini secara tidak sengaja setelah buang air kecil, ini terlihat bosnya ini malam-malam turun dari mobil. Ada kisaran jam 8 malam kala itu. Turun dari mobil. Nah, dia masuk tidak seperti biasanya. Itu ada tempat khusus. Kebetulan kan lantai juga banyak ruangan, banyak di sana tuh. Masuk ruang khusus dan memang selama ini ruangan tersebut tidak boleh dijamah oleh orang lain. Tidak boleh. Diperhatikan sama Dadan penasaran sambil ngerokok. Gak lama kemudian itu terdengar kerincingan. Kerincing terus. Dari jauh-jauh terdengar seperti dekat banget. Penasaran Dadan, kok ini dari mana bunyi kerincingan? Gak lama kemudian dari bunyi kerincingan tersebut terlihat oleh Dadan satu sosok kuda besar. Sebesar kebo, hitam legam. Matanya itu kemerahan. Masuk ke ruangan yang si bosnya masuk tadi. Penasaran. Dadan itu secara tidak sengaja melihat si bosnya ternyata sedang melakukan ritual. Yang tadinya hanya bunyi kemerincing, terusan juga ternyata bentuknya adalah kuda masuk ke pintu. Diintip sama Dadan, ternyata bosnya itu lagi ritual dan di situ ada satu kuda besar banget. Ya kaget Dadan. Dadan pun terus terang aja timbul rasa kekhawatiran. Jangan-jangan nanti saya pun akan ditumbalkan menjadi korban pesugihan Jaran Panole. Dia pun mengajukan ke personalia mengundurkan diri. Sepakat kala itu Herman keluar, Dadan pun sama-sama keluar dari perusahaan otobus itu sendiri. Itulah sobat Mengulas Malam, satu kisah yang disampaikan oleh Kang Dadan. Bisa kita ambil satu hikmahnya. Ingat sobat, janganlah kita minta kaya, tapi kita mintalah cukup. Banyak orang yang kaya tapi mereka tidak merasa cukup. Jangan pernah minta senang tapi hati sanubarinya merasa tidak tenang. Timbullah satu keserakahan yang terjadi dan merugikan tentunya baik kepada diri sendiri, keluarga beserta orang lain. Ingat sobat, jangan pernah takut jin dalam bentuk apapun
geprek dan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kamu tidak sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.